Media Vietnam baru-baru ini dibuat keheranan dengan tingkah timnas Indonesia yang naik secara meroket. Usai mengalahkan Bahrain dan China di dua laga penuh drama, kini Indonesia semakin mendekatkan dirinya ke 100 besar dunia. Vietnam sebagai raksasa Asia Tenggara pun merasa terancam. Mengingat di laga mendatang, Indonesia juga akan melawan Jepang. Secara tidak langsung, jika Indonesia menang, maka Vietnam bisa jadi bakal kehilangan tahtanya. Jepang adalah salah satu timnas terbaik di dunia, dan mengalahkannya jelas akan membawa dampak luar biasa. Starting 11 Moment kali ini membahas kemajuan timnas Indonesia yang bikin Vietnam terheran-heran. Akankah Indonesia menyalip Vietnam? Mari bahas bersama-sama. Kesuksesan timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah menjadi tonggak sejarah dalam evolusi sepak bola nasional. Sebuah perjalanan panjang dan penuh tantangan, namun membuahkan hasil yang mengagumkan. Tim Garuda yang dahulu diremehkan kini menunjukkan transformasi mengejutkan yang sulit dibantah. Dunia pun mulai melirik kekuatan baru dari Asia Tenggara yang berhasil keluar dari bayang-bayang ketertinggalan ini. Indonesia, seperti yang kita tahu, dulunya dikenal sebagai negara kecil dalam dunia sepak bola. Prestasi yang minim dan hasil pertandingan yang tak konsisten membuat nama Indonesia jarang masuk dalam radar perbincangan internasional. Boro-boro di tingkat dunia, di kawasan Asia Tenggara sendiri, Indonesia bahkan masih sering menjadi bahan olok-olok karena performanya yang tak menjanjikan. Kegagalan demi kegagalan membuat publik pesimis akan masa depan sepak bola tanah air. Dalam setiap kompetisi, harapan besar publik selalu berujung pada kekecewaan. Timnas Indonesia kerap dipandang sebagai tim penggembira, bukan sebagai kandidat serius juara. Lawan-lawan dari negara lain seolah tak perlu repot mempersiapkan strategi khusus menghadapi Garuda. Pandangan ini menjadikan sepak bola Indonesia sebagai objek yang sering kali diremehkan, bahkan oleh negara-negara tetangga. Segalanya mulai berubah ketika era Sintayong, pelatih asal Korea Selatan, menginjakan kaki di Indonesia. Dengan rekam jejak yang gemilang membawa Korea Selatan menembus fase gugur Piala Dunia 2018, Shin hadir membawa harapan baru bagi Garuda. Shin membawa Indonesia melangkah menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Setelah Shin dipecat, tongkat estafet dilanjutkan ke Patrick Kluivert. Di tangan pelatih asal Belanda, Indonesia tetap bertaji dan bisa memberi kejutan negara-negara seperti Bahrain dan Tiongkok. Melihat kemajuan signifikan timnas Indonesia, sebagai pendukung Garuda tentunya kita ikut bangga. Namun seperti kata sesepuh bola, selain bangga, jangan lupa juga poin FIFA. Seiring dengan kemenangan atas Bahrain dan China di bawah asuhan Patrick Kluivert, Indonesia nyatanya mulai merangkak mendekati 100 besar dunia. Progres yang sebelumnya tampak mustahil, kini menjadi kenyataan yang membanggakan bagi seluruh pecinta sepak bola nasional. Menurut data dari Football Ranking, kemenangan atas China memberikan tambahan 15,1 poin FIFA untuk Indonesia. Dengan akumulasi tersebut, Indonesia kini mengoleksi 1.158 poin dan naik 7 peringkat dari yang tadinya 123 ke posisi 116 dunia. Pencapaian ini menunjukkan bahwa kerja keras selama bertahun-tahun mulai berbuah manis. Tidak lagi berada di zona merah, Indonesia mulai menatap level baru dalam persaingan internasional. Tak hanya itu, Indonesia bahkan dinobatkan sebagai salah satu dari 4 negara paling moncer di FIFA musim ini. 3 negara lainnya yang masuk daftar tersebut adalah Qatar, Paraguay, dan Norwegia. Namun yang menarik, Indonesia merupakan satu-satunya tim dalam daftar tersebut yang berasal dari luar 50 besar. Fakta ini memperkuat narasi bahwa Indonesia adalah fenomena anomali baru dalam dunia sepak bola. Kebangkitan ini juga memicu reaksi dari negara-negara tetangga termasuk Vietnam.
Dalam artikel yang dirilis oleh Tetao247.vn, media olahraga asal Vietnam tersebut menyatakan keterkejutannya atas kemajuan cepat Indonesia. Tak disangka Indonesia masuk 4 besar dunia dalam peringkat khusus FIFA. Sejak mengikuti kualifikasi Piala Dunia 2026, tim Indonesia sudah berkali-kali mengejutkan dan mampu mengimbangi atau mengalahkan tim-tim besar seperti Australia, Arab Saudi, atau Bahrain. Hal ini membuat poin FIFA mereka meningkat pesat dan naik peringkat. Tulis media Vietnam Tetao247. Selain menjadi salah satu dari 4 negara paling moncer dalam perolehan poin FIFA musim ini, Indonesia kini juga menunjukkan potensi besar untuk menggusur dominasi Vietnam dan Thailand di Asia Tenggara. Dua negara ini selama bertahun-tahun memang telah menjadi penguasa kawasan ASEAN. Setiap kali ada turnamen Asia Tenggara seperti AFF Cup, mereka selalu menjadi unggulan utama dan seringkali tampil di final. Dominasi mereka bahkan sempat membuat negara-negara lain di kawasan ini termasuk Indonesia terlihat jauh tertinggal. Namun dengan kemajuan pesat yang dialami oleh timnas Garuda, kondisi tersebut agaknya mulai berubah. Indonesia tak hanya menunjukkan peningkatan signifikan dari sisi permainan dan taktik, tetapi juga dari segi kedalaman skuad dan kualitas individu pemain. Konsistensi dalam menundukkan lawan-lawan berat termasuk dari kawasan Asia Timur dan Timur Tengah telah menjadikan Indonesia sebagai ancaman nyata bagi status quo yang selama ini dikuasai oleh Vietnam dan Thailand. Seperti yang sudah dijelaskan media Vietnam, semakin berat lawan yang dikalahkan oleh Indonesia, maka semakin besar pula poin FIFA yang bisa diperoleh. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menghadapi timnas Jepang dalam lanjutan kualifikasi. Menariknya, setelah memastikan lolos ke Piala Dunia, Jepang tampak mulai memamerkan tren sedekah poin di laga-laga sisa. Mereka bahkan sempat kalah dari Australia, yang mana juga membuka peluang bagi Indonesia untuk mencuri poin di laga mendatang. Jika Garuda mampu mengalahkan Jepang, diprediksi Indonesia akan mengantongi tambahan hingga 21,58 poin FIFA, yang bisa membawa kita naik ke peringkat 110 dunia, tepat di bawah Vietnam. Kondisi ini akan semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan baru di Asia Tenggara dan memberi tekanan lebih besar bagi Vietnam dan Thailand yang selama ini merasa nyaman di puncak kawasan. Perjalanan luar biasa ini membuka harapan besar bagi Indonesia untuk tampil di Piala Dunia. Kemenangan atas China menandai kepastian lolos ke ronde keempat kualifikasi, yang merupakan fase paling menentukan. Jika mampu menjuarai grup di ronde ini, maka tiket langsung ke Piala Dunia 2026 akan menjadi milik Indonesia. Namun lawan-lawan di ronde keempat pun tentunya tidak mudah. Nama-nama besar seperti Qatar dan Irak berada dalam radar sebagai lawan potensial. Namun optimisme kita harus tetap tinggi karena performa Garuda kini jauh lebih stabil dan percaya diri. Dengan kombinasi pelatih berpengalaman seperti Patrick Clifford dan pemain diaspora yang semakin matang, Indonesia memiliki amunisi cukup untuk bersaing di level tertinggi. Jika hasil undian memberikan keberuntungan, Indonesia bahkan mungkin dapat menghindari dua lawan berat tersebut. Namun, sekalipun harus bertemu, peluang tetap ada. Karena dalam sepak bola, segala kemungkinan bisa terjadi, terutama dengan semangat juang tinggi yang kini dimiliki para pemain Indonesia. Perjalanan panjang yang telah dilalui menjadi modal mental yang tak ternilai. Lebih dari sekedar impian, partisipasi di Piala Dunia kini menjadi tujuan yang rasional. Masyarakat Indonesia pun mulai berani berharap lebih. Bukan hanya sekedar tampil, tetapi juga memberikan perlawanan berarti dan memperkenalkan kekuatan baru Asia Tenggara kepada dunia. Peluang terbuka lebar, tinggal bagaimana Garuda menjaga performa dan terus melangkah maju tanpa keraguan. Demikian Football Lovers, pembahasan mengenai kemajuan timnas Indonesia yang bikin Vietnam keheranan. Bagaimana menurut kalian, bisakah Indonesia menggantikan Vietnam sebagai raksasa ASEAN? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk selalu menekan tombol like dan subscribe kalau kamu suka videonya.
Share ke teman-teman kamu biar mereka juga nggak ketinggalan info-info menarik lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.